Anda bisa nanya seputar dunia anak sekarang loh. Nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Sekarang ada Q&A di Ngobras. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang bisa kita saksikan setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, episode kali ini kita sudah ada beberapa pertanyaan Bang yang dikirimkan oleh netizen. Baik. Yang dikirimkan melalui official Instagram dan Facebook Abang. Ya. Abang udah siap nih Bang dengan pertanyaannya? So pasti siap. Setiap minggu akan dikirimkan pertanyaan. Nah Bang, kita ke pertanyaan yang pertama ya Bang. Yuk. Dari Kak Ayu Lestari. Ayu Lestari ya. Iya Bang. Bagaimana agar adik yang lain ayah bisa ikut kita lagi? Permasalahannya cukup rumit gitu Bang kira-kira. Iya, rumitnya sebagaimana ya, tetapi saya bisa menangkap itu. Berarti ada adik yang dibawa ikutan mungkin dari bapak atau dari ibu gitu kan. Kan itu yang tidak beda ayah satu beda, ibu. Ya, kan itu bisa ada beda bawaan dan tidak. Saya kira kalau kita bicara tentang hak anak dalam keluarga itu tidak ada lagi perbedaan apakah itu anak tiri atau anak kandung, anak bawaan dari suami atau anak bawaan dari istri ketika sudah bersepakat menikah dan mempunyai keturunan masing-masing. Nah, saya kira pertanyaannya itu maka tidak boleh tidak dibenarkan diskriminatif terhadap itu. Jadi dia harus menjadi satu kesatuan dari keluarga itu. Karena kalau itu memisah-misahkan ini anak kandung, ini anak tiri, ini anak ikutan dari ayah dan ibu, maka itu adalah praktek diskriminasi dan itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi secara tegas tidak boleh memisahkan antara anak kandung dan adik kandung dan seterusnya. Berarti ini maksudnya gimana ya Bang masalahnya dia agar adik yang lain ayah bisa ikut sama kita lagi kata dia gitu. Berarti mungkin dari keluarga dari ibu mungkin ini sih. Iya, tentu harus ada inisiasi untuk menyatukan keluarga itu. Kalau kita tadi seperti yang katakanlah dia menikah karena sudah ada anak bawaan masing-masing dari ayah atau ibu, maka disatukan kembali itu oleh siapa? Kesepakatan antara ayah dan ibu. Jadi kalau tadi itu dikatakan untuk menyatukan kembali itu berarti pernah hidup bersama kan begitu. Tapi karena ada sesuatu ya, bisa dan sebagainya. Saya kira untuk membangun sebuah keluarga yang utuh dengan tidak membeda-bedakannya itu disatukan kembali. Dan ini juga Kak Ayu Lestari tidak jelas ya Bang masalahnya seperti apa. Jadi juga Abang nggak bisa spesifik ngasih jawabannya ke Kak Ayu. Sebenarnya gitu. Sedikit saya bisa menangkap itu, tapi itulah maksudnya sebenarnya. Tetapi kan itu kurang detail. Tapi saya bisa memaksudkan ini tuh karena ada perkawinan itu. Kalau dia menyatukan kembali gitu kan, berarti pernah dalam satu keluarga itu mereka bergabung. Tapi mungkin karena ada sesuatu, mungkin jadi terpisah, ada kerinduan untuk kembali ke rumah. Jadi tergantung kepada ayah dan ibunya untuk menjadikan sebuah keluarga yang utuh. Mungkin juga sarannya Kak Ayu Lestari bisa datang ke Komnas Perlindungan Anak untuk minta sarannya kali ya Bang, cara-caranya. Iya, saya kira semua bisa dikonsultasikan ya. Itulah yang sejak mulai ada program ini bahwa Komnas Perlindungan Anak itu terbuka untuk siapapun yang membutuhkan pertolongan dari Komnas Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya tentu ya. Kita tidak menjanjikan sesuatu bisa semua kasus yang diadukan di Komnas Perlindungan Anak akan selesai, tidak, tapi sesuai dengan porsinya dan kronologi dari peristiwanya. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Baik. Dari Kak Desi Yunitasari. Maaf Min, kira-kira apakah Komnas Perlindungan Anak membuka lowongan magang virtual untuk mahasiswa? Iya, seperti misi maupun visi dari Komnas Perlindungan Anak dan sebuah kesepakatan di Komnas Perlindungan Anak bahwa Komnas Perlindungan Anak selalu hadir dan ada untuk anak Indonesia. Untuk menjalankan visi dan misinya itu tentu perlu banyak orang.
ya. Tentu banyak orang yang ingin memberikan perhatian. Apakah dengan masa COVID-19 tidak bisa secara fisik, bisa juga virtual gitu ya. Memberikan masukan-masukan dari Facebook atau dari IG yang ada dan sebagainya, dari dialog ini juga bisa dilakukan. Jadi saya kira terbuka untuk siapapun, baik itu virtual, baik itu Zoom, baik itu secara fisik, apalagi sekarang kan kita sudah punya relawan-relawan dari UIN ya, Jakarta, itu betul-betul hadir secara fisik memberikan perhatian pada anak-anak. Jadi terbuka untuk semua. Baik. Oke, berarti untuk Kak Desi Yuntasari bisa mengirimkan permohonan magangnya di Sekretariat Komnas begitu Bisa ya, Bang, ya? dikomunikasi kalau memang agak kesulitan hadir, apakah unit siapa namanya tadi? Desi Yunitasari. Desi misalnya di luar Jakarta bisa virtual, bisa pakai Zoom, bisa apa saja yang menggunakan media sosial sekarang. Oke, Bang. Kita ke selanjutnya ya, Bang. Ya, boleh. Ke KAD_Agnes. Bagaimana proses hukum bagi mertua yang mengambil suami dan akhirnya kan itu menimbulkan perceraian dan berdampak sama anak? Mengambil itu, jadi saya belum pengerti. Jadi artinya mengambil mertua kan tadi itu kan? Iya, ini bagi mertua yang mengambil suami. Jadi istilahnya misalnya si saya Nia punya suami, diambil sama mertua saya, Pak. apa jalan yang dia ambil dan sebagainya begitu kan. Ya, tetapi perlu juga direspon ya. Ya. Itu kan seringkali memang dari pengalaman empirik dari Komnas Perlindungan Anak selalu ada aja bahwa mertua yang membuat kisru sebuah rumah tangga. Apalagi kalau suaminya itu anak mami gitu kan, menuruti apa yang diinginkan, mengikuti keinginan ibunya. Sementara dia sudah terikat dalam sebuah perkawinan. Jadi tidaklah elok ya kalau karena mertua kemudian suami diambil dan sebagainya, lalu kemudian suami juga karena ketergantungan pada ibu, yang tidak benar lah. Jadi ikatan keluarga itu ikatan yang dibangun berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Dibangunlah rumah tangga itu di atas batu yang kokoh, bukan membangun keluarga di atas pasir. Kalau di atas pasir kan ada ombak pasti akan tumbang gitu. Tapi kalau sebuah rumah tangga yang dibangun di atas batu itu saya kira kokoh, apalagi di batu karang misalnya. Oleh karena itu tak elok lah kalau misalnya rumah tangga itu bisa berantakan hanya karena suami itu anak mami. Saya kira itu tidak perlu diteruskan. Bang, kalau misalnya dalam satu kasus, misalnya ketika saya menikah, kemudian mertua terlalu ikut campur, kemudian belum menikah ternyata ya? Belum, tapi belum, iya. ini kan sekalian belajar ya? Sekalian belajar. Baik. Sekalian saya juga pengen tahu nih saran abang gimana nanti kalau saya udah nikah, saya harus gimana kan gitu. Soalnya ini ada beberapa kasus yang ditemukan gitu. Jadi ketika sudah menikah, kemudian dia terlalu ikut yang tadi yang abang bilang anak mami gitu. Jadi apa-apa harus keputusan dari orang tua dan lain-lain. Kemudian saya nih sebagai perempuan, di satu sisi misalnya Bang, mau mempertahankan rumah tangga itu kayaknya berat Bang ya. Karena kenapa? Suami terlalu semua apapun ke keluarganya atau ini, tapi di satu sisi mau lepas juga, ini rumah tangga berdua gimana gitu. Jadi harusnya saya gimana Bang? Ya, saya kira memang sebuah contoh kasus bila itu terjadi dan sebagainya, dan tidak usah ditutup-tutupin ya. Itu banyak sekali kasus yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak seringkali karena mertua. Karena ikut campur dari retaklah rumah tangga, apalagi kalau salah satu pihak dipengaruhi kedekatan yang tidak bisa lepas dari orang tua, baik itu ayah atau ibu gitu. Nah, saya kira yang harus dilakukan nanti Nia atau netizen yang lain ya, yang ingin menikah dan sebagainya, harus ada memang pendidikan keluarga ya, pendidikan pranikah gitu ya, untuk memberitahu fase-fase di mana rumah tangga itu mulai dari perkenalan, perkawinan sampai punya anak dan sebagainya, apa-apa saja yang mungkin terjadi gitu. Itu harus dipersiapkan. Jadi orang tua juga harus mendengar itu, mertua juga harus mendengar. Tapi yang terpenting di situ ketika kita sudah melepas, katakanlah kalau saya sebagai orang tuamu, saya lepas kau menikah kepada seseorang ya, mungkin kepada kameramen yang ada di sini salah satu misalnya kan, itu harus dijelaskan
bahwa kita lepas secara murni gitu, bahwa biarlah orang tua menjadi justru memperkuat dan memperkokoh hubungan perkawinan itu. Jangan justru membuat kisruh dari rumah tangga itu, sekalipun anak itu mungkin anak satu-satunya, anak yang tergantung pada ibunya, anak mami dan sebagainya. Karena dari peristiwa banyak itu justru itulah yang membuat timbulnya perceraian, akibatnya anaklah yang akan menjadi korban. Begitu. Berarti memang banyak kasusnya ya Bang ya? Banyak sekali. Karena seringkali itu karena egoisme kita gitu kan. Egoisme mertua dan sebagainya, atau orang tua dan seterusnya begitu. Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Menunggu ini dari Kak Agnes. Adik Agnes tadi udah sangat jelas nih, panjang lagi pembahasan. Tuh Agnesnya ya. Dari ada mana? tadi nggak disebut Bang dari mananya. Mungkin nanti bisa lah konsultasi dulu ke official Instagram Abang gitu kan. Ke selanjutnya nih Bang, ke Kak White Ziza _ pendapat tentang orang tua yang mengekang anaknya. Iya, itu tidak baik tentu kan. Bahwa seseorang itu kan ciptaan Tuhan dan makhluk sosial. Karena dia makhluk sosial, dia pasti punya interaksi sosial kepada sesamanya tentu ya. Kalau dia manusia tentu dia berinteraksi secara sosial sesuai dengan kemanusiaan itu. Jadi tidak boleh dikekang, karena manusia itu harus hidup merdeka gitu. Merdeka dalam arti memang di bawah pengawasan. Kalau saya tentu merdeka siraya tidak perlu lagi pengawasan, ya toh. Mengawasi anak-anak. Ya, mengawasi anak-anak, memerdekakan anak-anak ya. gitu. Tetapi anak itu harus betul-betul dimerdekakan untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk membangun dirinya, sebuah kepercayaan dan sebagainya. Kewajiban orang tua lah untuk memberikan kemerdekaan itu. Apa maksud saya sebutkan itu di bawah pengawasan dari orang tua untuk memerdekakan, supaya nilai-nilai dalam keluarga, nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan kita, ya, nilai-nilai yang dijunjung tinggi negara dan sebagainya itu diajarkan. Kalau tidak maka ini akan menjadi liar begitu. Jadi anak itu harus betul-betul didampingi orang tua dan sebagainya. Itu pentingnya peran kita nih ya. Nia bisa mewawancarai saya bisa memberikan jawaban seperti hasil wawancara dari atau pertanyaan-pertanyaan Nisen. Karena saya dimerdekakan ayah dan ibu kan dalam dunia pendidikan kan, sehingga saya bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Jadi itu penting, artinya bahwa perkembangan tumbuh kembang anak harus di bawah pengasuhan atau pengawasan dari orang tua. Itulah kewajiban kita. Jadi kalau kita berharap anak mau baik, ya, tetapi kita tidak pernah mengajarkan kebaikan, jangan harap anak akan mempunyai pemahaman nilai-nilai kebaikan. Dia akan meliar itu dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan di situ. Oke Bang, kita pertanyaan selanjutnya ya Bang. Baik. Karena pertanyaannya banyak siap. banget nih Bang. Saya pengen bahas lebih dalam, tapi takutnya yang lain nggak kebagian nanti. Nah, siap. Ini tapi nggak mau disebutkan namanya ya Bang, @anonim aja. Boleh, enggak masalah. Pak Aris ingin bertanya, ini ada pasangan, mereka pacaran, Ya. kemudian hamil di luar nikah. Betul. Lalu mereka memutuskan untuk memberikan anak mereka kepada saudaranya, saudara yang lebih mampu ya Bang secara ekonomi, dan namun berbeda agamanya. Sekarang usia anaknya 5 tahun dan 3 tahun. Nah, karena perbedaan pola asuh tadi, si ayah ini Bang, bapak kandungnya ini marah dan mau mengambil anaknya kembali dengan alasan dia sudah mampu merawat anaknya. Tapi anaknya nggak mau. Apakah apa yang sebaiknya orang tua kandung dan orang tua asuh lakukan Bang? Jadi gini ya, bahwa masalah keluarga seperti itu banyak sekali karena memang kita tidak siapan. Karena kita di Indonesia tidak ada apa yang disebut namanya pendidikan pranikah itu. Itu penting loh ya. Kalau kau pun nanti akan menikah, penting kau mendengarkan pase-pase perjalanan perkawinan. Bang, pendidikan pranikah itu untuk saya sama misalnya calon suami nanti yang akan menikah, atau orang tua saya juga ikut terlibat. pendidikan? Jadi pertama kedua belah pihak dulu apa maksud dan sebagainya. Baru orang-orang yang akan terlibat di dalam rumah tangga itu. Kan kalau saya misalnya menikah dengan istri saya, kan saya harus juga menikah dalam tanda petik itu sebenarnya kita harus bersama atau menikah kepada saudara dari pihak perempuan dan sebaliknya, begitulah istilah saya ya. Artinya tidak lepas dari situ, karena kita sistem kekerabatan kita berbeda dengan orang Eropa. Kalau orang Indonesia itu seperti pengalaman saya, ketika saya menikah
itu langsung banyak keluarga yang datang. Nggak sempat bulan madu gitu kan. Nah kalau di Eropa memang itu dibatasi gitu. Kalau kita kan karena sistem kekerabatan itu tiba-tiba sudah ada adik, ada mertua dan sebagainya. Bulan madu kadang-kadang terganggu kan. Kalau kita punya banyak kamar di rumah sih nggak masalah. Banyak uang kita bisa bulan madu di luar rumah. Tapi budaya timur kita itu kita menikah langsung boyongan itu kan gitu. Oleh karena itu harus dimunculkan dari kesepakatan keluarga. Harus di situ dia. Nah, kalau kita sudah harus menikah itu, maka saya berharap kalau pacaran itu bukan hanya pacaran senang gitu loh. Tapi mempersiapkan diri apa yang akan terjadi dan sebagainya. Seringkali kita tidak pernah siap ketika kita menikah langsung boyongan. Gak bisa ditolak, mertua lah di situ. Kadang-kadang mertua sakit lah, harus kan nggak bisa lepas itu karena budaya timur kita. Jadi menurut saya harus disepakati sejak awalnya, ya. Itu yang terpenting karena sumber-sumber masalah itu selain tadi itu kan ketidaksiapan keluarga itu menerima hubungan interaksi sosial dengan yang lain. Kita ini punya interaksi sosial yang harus betul-betul memberikan penghormatan kepada orang lain di luar kita sendiri. Ini harus dipahami, kecuali kalau kita tinggal di masyarakat Eropa, kita menikah, tinggal berdua aja sudah. Nggak ada itu yang mengganggu, tidak ada adik, kecuali kalau kita membutuhkan pertolongan. Kalau ini nggak diminta pun sudah boyongan langsung. Kalau di kampung saya bukan hanya bawa manusia, bawa ayam lah, bawa bantal lah, bawa sapu lah, itu yang diantar oleh keluarga perempuan atau keluarga laki-laki. Nah itu sistem budaya kita kan, nah harus siap di situ. Nah di beberapa tempat di dalam persiapan perkawinan itu tidak ada pendidikan pranikah, bahkan tidak ada pendidikan keluarga. Kalau sudah, ya sudah, menikah begitu saja gitu. Maka jangan lupa seringkali kalau istri melahirkan yang dipanggil siapa? Kalau nggak mertua perempuan, ya ibu sendiri karena kita nggak siap. Seharusnya kita sudah harus siap gitu. Bang, balik lagi yang tadi Bang, orang tua kandung dan orang tua asuh sebaiknya melakukan apa? Sedangkan si kedua anak ini nggak mau sama orang tua kandung. Nah, gini, kita lihat dulu karena memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak punya hak untuk memilih. Iya. Anak punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya tentang kenyamanan dirinya. Dia bisa mengatakan bahwa saya ikut ayah, bukan berarti dia benci ibunya. Dan sebaliknya begitu ya. Saya seringkali memberikan kesaksian ahli di pengadilan yang punya masalah seperti ini. Anak selalu tidak pernah didengar pendapatnya. Padahal anak punya hak untuk memilih dan mengeluarkan pendapat tentang kenyamanan dirinya. Jadi kalau ada pengasuhan yang seperti itu bahwa anak memilih ibunya, ya itu harus didengarkan menjadi pertimbangan utama. Artinya kalau ini anaknya nggak mau sama orang tua kandung, maunya sama orang tua asuh, sebaiknya jadi orang tua asuh ya nggak masalah karena itu pilihan tadi. Cuma supaya dia punya kewenangan yang sah untuk mengasuh itu tadi kan. Yeah. Walaupun dia tidak mau pada ayah dan ibunya. Katakanlah kalau ada bibinya misalnya. Itu bisa mengajukan hak perwalian kepada pengadilan supaya orang atau keluarga yang dipilih anak itu secara sah, secara hukum dia punya hak untuk menjadi wali, bukan menjadi orang tua. Berbeda orang tua angkat, orang tua adopsi dengan orang tua wali. Ada orang tua wali itu tinggal mengajukan pengadilan. Ada beberapa kasus yang saya tangani baru-baru ini gitu ya. Ketika satu pasangan suami istri itu tidak punya anak ya. Kemudian istrinya meninggal. Lalu suaminya menikah lagi kepada orang lain, tetapi tidak punya keturunan juga. Lalu ayahnya dan bersepakat dengan istrinya untuk mengambil katakanlah mengadopsi orang lain, gitu kan? Dua anaknya yang diadopsi itu. Kemudian ayahnya meninggal, tinggal ibunya. Nah sementara anaknya itu lebih memilih kepada bibinya, nggak mau dia diasuh oleh ibu tirinya. Itu punya hak anak itu. Nah anak itu juga bisa meminta perwalian pada orang yang terdekat dari anak itu, sekalipun tidak ada hubungan biologis dari orang tua atau opungnya atau kakek atau neneknya, itu bisa mengajukan perwalian. Dan itu beberapa kasus seperti terjadi belakangan ini di Jakarta Timur, ada perwalian yang diberikan kepada seseorang dan itu sah secara hukum. Jadi bisa begitu. Artinya yang saya ingin sampaikan itu bahwa akses untuk anak memilih
dan menentukan pilihannya sesuai dengan haknya itu harus dikedepankan. Meskipun usia anaknya masih 5 tahun dan 3 tahun ya Bang? Iya, itu kan yang bisa dibantu. mengajukan nanti si orang tua asuhnya? Iya, bisa dibantu kan, Jadi jangan berpikir kalau sudah anak 5 tahun nggak bisa mengeluarkan pendapat, itu mengkerdilkan atau melecehkan manusia. Dia punya. Karena mungkin vokalnya nggak sama, atau sistematika untuk menyampaikan aspirasinya tidak sama seperti orang dewasa. Jadi kita tangkap. Maka disitulah perlu psikolog seperti Nia gitu kan. Itu bisa membantu komunikasi anak yang kita anggap tidak belum bisa atau belum cakap untuk memberikan keterangan. Itu bisa dibantu oleh psikolog, karena psikolog tahu persis apa yang disampaikan, baik itu bahasa gestur dan tubuh dan sebagainya, begitu kan ya. Oke Bang, siap Bang. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Baik, dari Kak Lopez. Bagaimana cara menghadapi anak yang suka marah-marah, terus banting-banting barang gitu Bang? Gini nih ya, jadi ini sebenarnya ketidaksabaran orang tua. Saya kasih contoh lah satu keluarga ada 3 anaknya gitu kan. 3 anak ini pasti karakternya berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang gerusa-gerusu, ada yang super acting gitu. Itu manusia. Anak kita itu bukan binatang yang hanya satu gitu tipenya, tetapi dia punya karakter berbeda-beda. Oleh karena itu orang tua harus memahami masing-masing karakter itu. Contoh ini, ada kan anak yang sulit belajar, seperti formal gitu. Kadang-kadang dia disuruh ibunya belajar, dibawa bukunya, tetapi dia lari sana, lari ke sini, loncat ke tempat tidur di kursi. Tapi di sekolah dia pintar. Nah, ada anak yang nggak betah di rumah, tapi bawa buku ketika ibunya atau bapaknya mengatakan, belajar nak, oh iya mah gitu. Tapi dia keluar rumah, ada ayunan tetangga, dia main ayunan, ada pohon jambu, dia naik. Tapi dia pintar. Ya kan? Ada linguistik, ada apa kan, itu kecerdasan itu seperti itu. Tapi ada anak yang diem aja, harus habis mandi dulu, duduk, lipat tangan, karena dia ingat gurunya, ya, bahwa kalau mau belajar harus lipat tangan, harus duduk, rapi, rambut disisir dan sebagainya. Tapi nilainya jeblok terus. Padahal dia udah berusaha gitu ya, nah itu kan harus dipahami gitu loh. Maka menurut saya untuk mendidik anak harus memahami masing-masing karakter anak kita itu. Nggak bisa kita paksa. Kecuali kalau bapaknya lari sini, lari sana, naik ke atas meja, naik ke tempat tidur. Nah, itu bukan anak-anak. Biarkan anak-anak itu berkembang sesuai dengan karakternya. Jadi perlu kesabaran bagaimana mendidik anak. Ini yang kesulitan sekarang ini karena kita tentu dalam kenyataan yang dalam menghadapi COVID-19, pola pengasuhannya itu atau pola belajar itu kan yang selama ini sebelum ada COVID kan kepada guru. Kita cabut akarnya pendidikan itu dari rumah. Nah sekarang tidak ada lagi tatap muka, kembali ke rumah. Orang tua nggak siap, karena apa? Karena semua pendidikan diberikan kepada orang lain, apalagi kalau kita punya asisten rumah tangga. Seringkali kan bagaimana kita memberikan pengasuhan supaya anak baik dan sebagainya kepada asisten rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga itu bisa mendidik anak dengan baik dan punya pengetahuan. Kalau tidak, jangan harapkan gitu loh. Jadi apa yang mau saya katakan, tanggung jawab pengasuhan itu harus kedua pihak, ayah dan ibu begitu. Oke Bang, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ya silakan. Terima kasih untuk Kak Lopez. Semoga jelas nih penjelasan dari Bang Aris. Kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Citra 73. Ya. Pak Aris, apa rasanya keliling Indonesia setiap hari? Saya juga mau Bang diajak Bang keliling Indonesia Bang. Jadi ini sudah tanggung jawab yang harus saya lakukan ya. Ini bukan soal enak atau tidak. Kalau dikatakan itu enaknya istirahat di rumah, ya bersanteria, ya bernyanyi, bergembira dengan isi rumah dan sebagainya. Tetapi ini sudah merupakan tanggung jawab, bukan enaknya. Itu kadang-kadang saya itu terus terang saja dalam sebulan itu kalau diurut-urut, kalau digabungkan hari itu hanya seminggu saya di rumah. 3 minggu itu ada tidur di pesawat, ada tidur di Wisma, ada tidur di hotel yang baik, ada yang hotel sederhana dan sebagainya. Karena yang terpenting adalah Aris Merdeka bersama Komnas Perlindungan Anak
harus dan selalu hadir untuk anak Indonesia. Jadi ada senangnya memang karena kita masing-masing atau tiap kunjungan itu kita tahu budaya masing-masing. Mulai dari Ufuk Timur, Ufuk Barat dan sebagainya, kita punya pengalaman. Seperti ke Papua, kita bisa ketemu dengan orang-orang Papua, ya, dengan budayanya yang masih menggunakan budaya lokal. Di Nias misalnya masih menggunakan sarung, di Nias Selatan dan sebagainya. Ada yang di Aceh. Jadi saya gembira dengan itu. Yang paling membuat saya gembira adalah ketika ketemu dengan anak-anak di berbagai wilayah yang bisa saya sapa, paling tidak ya, bisa kita bantu dan sebagainya. Semoga nanti saya juga bisa keliling Indonesia setiap hari. Saya harapkan kalau kita cinta anak Indonesia, apapun pasti ada kesempatan untuk bersama dengan anak Indonesia dengan berbagai karakter, dan kita bisa memahami seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa anak itu dilahirkan dengan berbagai karakter. Apalagi kita punya budaya yang 17.000 pulau, ya, itu beragam ya. Saya hampir di seluruh Indonesia, bahkan yang nggak pernah dikunjungi para pejabat pun, bahkan tidak pernah dikunjungi camat pun, saya sudah ada di tempat itu. Bang, tapi ke kampung halaman saya di Kabupaten Muara Enim udah belum, Bang? Saya sudah pernah kira-kira 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ya, dan pernah saya juga menangani perkara-perkara di sana, sampai ada sahabat saya, perwakilan saya sampai meninggal di sana, ya. Oh, atas nama siapa, Bang? Siapa namanya, orang Padang ya. Orang Padang tinggal di daerah Muara Enim itu, begitu kan. Nah, sampai saya lupa itu. Saya sering kali ke sana itu. Lalu yang 5 tahun yang lalu juga saya menolong ada satu keluarga salah tembak gitu ya, karena dianggap buronan narkoba dan sebagainya. Jadi saya kira saya akan berkunjung di sana, dan disitulah saya selalu asal pergi ke daerah itu pasti saya punya cari oleh-oleh seperti ukiran-ukiran hasil karya besar dari masing-masing daerah. Maka saya punya museum. Nanti kalau waktu saya ajak Nia, dan mungkin bisa kita lihat apa saja yang saya bawa dari masing-masing provinsi itu. Itu kegembiraannya. Oke, Bang. Kita tunggu ya. Kita akan main ke museumnya Bang Aris nanti di episode selanjutnya. Bang, kita sekalian main musik di sana. Siap. Lengkap ya, musik tradisional. Karena saya sering mengumpulkan alat-alat tradisional dari Sunda, dari Kalimantan, dari Tanah Batak, dari Papua dan sebagainya. Itu paling tidak bisa saya mainkan dasar-dasarnya ya, seperti main gendang dari Sunda dan sebagainya. Itu artinya pertanda bahwa saya hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak di beberapa wilayah itu. Ada bukti-bukti yang saya bawa dari wilayah itu. Oke, Bang, nggak sabar nih untuk di minggu depan. Ya, Bang, ya. saya kira saya lakukan. Bang, kita selanjutnya ke Kak Adelia Keningar. Saya seorang ibu 3 anak, sudah bercerai. Jadi di awal pernikahan mereka punya kesepakatan jadwal sama bertemu anak, kemudian nafkah semuanya lancar, Bang. Kemudian beberapa bulan ini sudah nggak dinafkahin lagi gitu. Kemudian sering bertengkar. Nah, suatu hari ibu ini datang bawa anaknya, Bang, nemuin si mantan suami ini ke Surabaya. Tapi ibu ini nggak ngejelasin sih, Bang, dia posisinya di mana. Dia hanya menjelaskan dia ke rumah mantan suaminya di Surabaya, terus menanyakan perkara nafkah dan lain-lain. Kemudian dia sama anaknya dilempar sama balok nih, Bang, sama mantan suaminya. Tapi dengan katanya kekerasan lah begitu. Iya, intinya, tapi nggak kena sih kata ibunya gitu. Karena ibunya nggak terima, kemudian bikinlah laporan ke polisi di Surabaya. Cuma sama polisi sana diminta untuk ke Komnas Anak aja gitu. Nah, itu menurut Abang gimana? Iya, saya kira terima kasih penghargaan itu. Tetapi saya ingin mau katakan bahwa sekalipun ada putusan pengadilan ya menyatakan bahwa perceraian itu dikabulkan oleh pengadilan, lalu hak asuhnya diberikan atau ditetapkan ke pengadilan kepada salah satu keluarga, ayah atau ibu begitu, misalnya ke ayah misalnya diberikan hak asuh, nah atau sebaliknya kepada ibu, maka kewajiban untuk membesarkan, memberikan akses pendidikan, belayan kasih sayang dan seterusnya, itu merupakan kewajiban orang dewasa, apalagi orang tuanya.
sekalipun ada putusan pengadilan itu diberikan kepada ibu atau sebaliknya. Karena dia merupakan kewajiban, bukan karena ditetapkan pengadilan bahwa biaya hidup dari anak itu sesuai dengan yang tertera di dalam keputusan pengadilan. Bukan. Itu sekalipun ada itu, apalagi misalnya tidak ada keputusan hukum dan sebagainya. Ya memang kewajiban kita membesarkan untuk menjadikan anak itu sebagai keturunan kita yang hidup dan sejahtera gitu kan. Tanpa diminta ya Bang? Tanpa diminta gitu loh, otomatis. Karena apa? Kalau kewajiban itu tidak diberikan, berarti itu pelanggaran terhadap hak anak. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, saya mau ingatkan, pasal 14 itu, anak punya hak, ya, selain bermain, perlindungan, mendapat pendidikan, rekreasi, akte lahir. Tetapi dia juga berhak mendapatkan makanan yang sehat. Itu berupa apa? Ya itu tadi, kalau apa ya, itu biaya hidup, sekolah yang baik dan sebagainya. Itu adalah kewajiban dari orang tua supaya hak yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak terlanggar. Nah apalagi misalnya kalau sudah beberapa bulan tidak memberikan nafkah, orang itu tadi yang seperti contohnya ada di Surabaya dan sebagainya, itu sudah pelanggaran terhadap hak anak. Apalagi kalau misalnya sudah putus hubungan perkawinan, kemudian ketika dia bawa anaknya atau si ibu bawa anak ke keluarga mantan suaminya, lalu dia mengalami ancaman kekerasan, saya kira itu patut untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Sudah menelantarkan, sudah tidak memberikan nafkah, masih mengancam dengan kekerasan. Artinya lapor ke pihak kepolisian dengan kasus penelantaran begitu ya Bang? Penelantaran dan ancaman kekerasan itu bisa. Kekerasan. Ya karena kalau itu Bisa melempar ya, tadi toh, walaupun nggak kena dan sebagainya, itu kan membuat orang shock. Kan tapi polisi bilang katanya nggak cukup bukti Bang. Kenapa nggak cukup bukti? Kan itu kan bisa ditentukan apakah dia mengalami trauma dan sebagainya. Itu kan bukti bukan hanya karena luka dan lebam kan. Itu bisa diuji kan. Bahwa dia stres, dia akan kalau ketemu laki-laki akan mengalami gangguan kejiwaan dan sebagainya, itu bisa kan. Saya bilang dengan melempar itu, apalagi ada saksi anaknya, walaupun nggak kena, itu sebagai bukti bisanya. Saya bilang makanya jangan sembarangan mengancam seseorang itu, apalagi sudah putus hubungan perkawinan, apalagi ini kepada istrinya misalnya, atau dia masih punya anak dan punya ibu itu. Bagi saya silakan datang ke Komnas Perlindungan Anak, kita akan bantu dan kita akan meneruskan dan mendukung laporan polisi itu. Kalau itu terbukti ancaman kekerasan dan tidak memberikan nafkah. Iya. Berarti untuk Ibu Adelia Keningar ya Bang ya bisa datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak, tapi kan ini kita nggak tahu nih Ibu ada di mana begitu ya Bang ya. Silakan aja di atau datang telepon ke Komnas atau ke LPA terdekat dari Komnas kalau Perlindungan misalnya Anak di luar kota. Ada di Surabaya atau di mana, kita akan hubungkan dengan perwakilan kita di sana dan pasti akan dibantu, apalagi kalau kita sudah rekomendasi bahwa ini perlu diperiksa ancaman-ancaman kekerasan dan penelantaran dalam bentuk tidak memberikan nafkah, karena itu merupakan tindak kekerasan dan merupakan tindak pidana juga. Baik Bang. Oke, semoga Ibu Adelia melihat tayangan ini Bang. Saya kira mendengar dan menindaklanjuti. Kita ke pertanyaan ke-9 nih Bang, dari Kak Faisal Antar. Ya, silakan. Pak, bagaimana cara menghadapi anak yang hedonisme dan terlalu senang dengan budaya luar, terlalu K-popers? Iya, saya kira. Pak, paham nggak Pak K-popers? Saya kira itu hal yang harus dievaluasi dalam diri keluarga itu sendiri. Gini loh ya, jadi anak itu selain dunianya bermain, mendapatkan perlindungan, pendidikan, juga dia punya hak untuk mendapatkan informasi yang ada di sekitar keluarga itu. Jadi kalau keluarga itu tidak punya budaya untuk memperkenalkan karakter budaya ketimuran di dalam rumah, ya jangan harapkan dia akan belajar tentang budaya timur. Artinya peran orang tua Bang. Selalu saya kata nggak ada yang salah budaya barat. Kita yang menerjemahkan ada yang salah. Terlalu negatif gitu ya Bang ya? Ada katanya pre-sex. Di kita lebih pre-sex. Karena kita tutup-tutupi, kalau mereka terbuka. Iya kan?
contohlah misalnya salah satu di Amsterdam gitu ya. Ya. Itu ada daerah red line gitu ya, red road itu seperti prostitusi. Dari beberapa negara orang datang ke sana. Bukan berarti orang Belanda ya, di Belanda juga sebenarnya anak-anak remaja kita punya perilaku seperti itu, tidak. Dia tahu terbuka kan? Karena Iya, terbuka itu akhirnya orang tua mengajarkan itu tidak baik. Nah, langsung dia belajar dengan fakta yang ada. Sama sekarang ini kita untuk mengantisipasi cara cerdas untuk mendidik anak supaya dia tidak tergantungan pornografi misalnya, itu harus terbuka keluarga itu. Ini nggak baik loh nak, bukan justru dimarahi kau nggak boleh nonton ini, boleh aja nonton tetapi harus didampingi dan diberitahu. Kalau itu nggak baik. Iya, ini juga begitu nih. Jadi jangan kita mengharap sebuah keluarga kita itu punya nilai-nilai budaya yang kita anut gitu, lalu kemudian kita menyalahkan budaya luar. Enggak. Sekarang ini banyak anak remaja kita yang gandrung dengan pop Korea dan sebagainya. Itu bisa saja kita jelaskan, bukan kita larang, tetapi bukan perlu ditiru misalnya kalau itu tidak sesuai dengan adat ketimuran kita. Jadi orang tua itu harus menjadi teladan. Jangan sama seperti nak nggak boleh merokok tapi bapaknya sambil merokok melarang anak tidak merokok. Itu tidak berbudaya, itu tidak mempunyai teladan. Jadi jangan salahkan, seperti yang saya katakan terus menerus, jangan salahkan anak punya perilaku yang menurut keluarga tidak baik, sementara keluarga tidak pernah memberikan contoh teladan yang baik, gitu loh. Jadi kalau ayah ibunya sering berantem terusnya, anak terus ada di dalam keluarga itu, dia akan belajar berantem. Paling tidak dia akan mulai tinju-tinjuan, smackdown sama adiknya, karena ayahnya sering marah. Bapaknya pulang kantor maki-maki, padahal dia hanya ngasih duit 50.000 tapi mau makannya enak misalnya, gitu kan. Itu kekerasan gitu. Artinya peran orang tua ya Bang ya dibutuhkan di sini. Sangat mendidik anak harus membangun sebuah keluarga yang betul-betul ramah dan bersahabat dengan anak dan tentunya bersahabat juga dengan istri. Jadi jangan istri yang dibebankan ketika anak misalnya punya perilaku tidak baik. Oh, itulah anaknya ibu. Ya didikannya salah, tapi anak sedikit nilainya 9, wah ini anak ayah ini. Enggak gitu. Tanggung jawab mendidik anak, tanggung jawab bersama. Kalau kita mau memelihara ketahanan keluarga yang betul-betul baik gitu loh. Oke Bang. Bang, kita ke pertanyaan terakhir ya Bang. Baik. Ini tadi menarik sih K-popers, nanti kita mungkin bahas di episode yang lain kali ya Bang ya. Dari Kak Marcelino Official Bang. Nah, apa katanya? Bang, ada sebuah akun TikTok yang harus menjadi perhatian. Jadi gini, setiap dia bikin konten anaknya, jadi dia bawa anak kecil Bang, anak kecil laki-laki, kemudian disuruh dandan seperti perempuan. Nah, mohon perhatiannya, meresahkan. Nah, akun TikToknya ini tuh di tag, katanya atas nama @meigoarianto2107. Itu gimana tuh Pak? Ya saya kira hati-hati menggunakan, karena seperti dialog kita terdahulu, kalau saya tidak lupa, saya mengingatkan kembali, ada anak yang korban TikTok juga kan. Iya, ibunya. Lalu pada saat dia memberikan kegiatan itu, tanpa sadar ibunya di belakangnya ada anaknya. Lalu kemudian dilihat laki-laki lainnya Bang. Disuruh diminta dan sebagainya. Itu kan menjadi korban. Hati-hati memang. Kita bisa menggunakan media sosial itu, apakah TikTok atau apalah nama istilahnya, itu harus cerdas, harus hati-hati, jangan korbankan anak-anak kita itu. Ini sekarang ini kan kita sudah tidak peduli lagi ketika kita mempunyai kesenangan tersendiri dan lupa bahwa kita sebenarnya sebagai orang tua yang patut untuk ditiru dan sebagainya. Jadi saya kira itu kita akan bahas kemudian lagi lebih serius lagi, tetapi paling tidak saya ingin jawab pertanyaan ini karena ini merupakan keresahan kita semua, bukan hanya keresahan ibu siapa tadi itu, keresahan dari Marcelino Official. Iya, itu keresahan banyak orang sekarang ini ya. Tapi mungkin Abang bisa kasih pesan juga Bang buat akun TikTok meigoarianto2107 untuk selanjutnya kalau bikin konten ya jangan bawa anak laki-laki terus dijadikan dandanan seperti perempuan. Iya, saya kira itu. Jadi dia harus edukatif lah gitu ya. Karena itu mengeksploitasi, itu namanya eksploitasi seksual. Hati-hati loh Mas Arianto, hati-hati kalau menggunakan itu.
harus di take down ya Bang Iya, video-videonya saya dia. take down ya. Itu karena itu bukan mendidik. Jadi membuat apa namanya keresahan moral, gitulah gitu ya, yang mengakibatkan anak akan meniru seolah-olah itu baik dan sebagainya. Bung Arianto, stoplah. Masih banyak kok apa namanya cara-cara lain Yang lebih bisa positif. mendidik, positif dan mendidik dan bisa menghibur masyarakat, menghibur anak, menghibur lansia, apalagi menghibur dirinya sendiri begitu. Oke Bang, nah itu udah cukup Bang pertanyaan dari netizen. Ya, saya kira sampai kapanpun saya akan jawab pertanyaan itu, tapi karena durasi kita terbatas, dan sekali lagi kumpulkan saja nih ya, kami siap untuk menjawab itu. Kalau kurang-kurang juga apa namanya bahasa yang mohon dimaafkan, tetapi paling tidak apa yang saya sampaikan mudah-mudahan itu bisa apa namanya sampai, dan mudah-mudahan juga kita saling bahu membahu untuk menyelamatkan anak-anak yang membutuhkan pertolongan di kita. Sekali lagi Komnas hadir dan selalu ada untuk anak Indonesia. Oke, terima kasih ya Bang untuk Terima episode sama-sama kali nih ya, ini. sama-sama. Nah itu tadi obrolan kita dan sudah terjawab semua nih pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen ke Instagram dan Facebook official Bang Aris. Saksikan terus ngobrol bareng Bang Aris setiap hari Rabu jam 7 malam. Nah tapi jangan lupa dukung untuk kepentingan terbaik anak, yaitu dengan cara like, comment, share, dan subscribe di Aris Merdeka Official. Oke, salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye-bye.